Loh, Pak Roy mana Pak Roy? Pak Roy sedang bertugas di tempat lain Kak Rizky. Nanti hari ini bersama dengan saya, namanya Kak Galuh Triatmojo. Wah, Mas kakak juga Galuh Triatmojo, anak nomor 3 pasti. Ya Van ya, saya kakak Van ya. Siap. Kalau sekarang kelas berapa ini Mas Galuh? Kelas 9 Kak. Kelas 9. Sekarang adalah kelas 9 ABC bergabung jadi satu. Tentunya ini biasanya ya anak-anak usia remaja yang tentunya pasti sangat senang sekali, gemar sekali bermain-main di dunia sosial atau di dunia maya seperti itu. Tentunya nanti Kak Rizky bisa berbagi banyak cerita kepada adik-adik kita hari ini. Oke, baik, kita mulai ya. Ini nanti sampai jam berapa Mas Galuh? Sampai jam berapa Mas Aku? 9.45 Kak. 9.45. Oke, dari jam 8.15 sampai 9.45. Oke, baik. Anak-anakku yang terkasih, Kak Rizky Boncel dan juga Bapak Ibu wali kelas serta para operator, selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, tentunya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena hari ini kalian semuanya bersama dengan Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru wali kelas 9A ada Bapak Dono, kelas 9B ada Pak Risdianto, dan di kelas 9C nanti bersama Bapak Sartono beserta seluruh siswa-siswi kelas 9A, B, dan C hari ini akan bersama-sama mendengarkan atau mengikuti webinar bersama dengan Kak Rizky Boncel. Nah, Kak Rizky Boncel itu siapa? Ya, saya akan membacakan profil singkat dari Kak Rizky Boncel. Yang pertama namanya adalah Kak Muhammad Rizky Wahyu atau biasa atau akrab dipanggil dengan nama Kak Rizky Boncel. Ya, tanggal lahirnya Malang 2 Februari 1994. Ya, alumni Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Pekerjaan yang menghasilkan pokok halal, ya begitu katanya Mas Rizky Boncel. Ada juga Mas Rizky adalah seorang penulis novel dengan judul Susilo Boncel Jomblo Yono. Wah, ini cocok untuk kalian, nak jomblo semua. Dan usahanya ya banyak sekali usaha yang ditekuni oleh Kak Rizky, yaitu yang pertama adalah clothingan Tol 341 ya, kediaman kopi Drip Bank, bakul tumbuhan Kak, ini bakul tumbuhan ya. Dan bakso bakar Celaket. Waduh, itu nanti Pak Galuh harus ke sana ya, bakso bakar Celaket itu ya. Endol surendol. Oke, baik. Dan entertainmentnya di TV itu Kak Rizky juga mengisi di Mboison di JTV, Redaksiana di Trans 7, CCTV di Trans 7, Oke Jack Net TV, Merinding di Net TV, dan beberapa FTV di SCTV ya. Tidak hanya di televisi, tetapi juga Kak Rizky juga membintangi beberapa layar lebar, diantaranya adalah Malam Pertama, short movie, Kembali, short movie, Sing Penting Rabi, short movie, Filosofi Kopi, the series, ya, 9 Sisi Gus Dur, itu ada di bioskop, Generasi Micin, nah ini salah satu yang saya tonton juga, ada di bioskop, Darah Biru Arema 2 di bioskop, dan yang terbaru yang masih coming soon adalah Kartolo Numpak Terang Bulan. Nah, kalau dilihat dari apa itu namanya, dari profil dari Kak Rizky, tentunya Kak Rizky adalah orang yang suka humor, lucu, menarik, dan tentunya nanti Kak Rizky banyak akan memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang apa saja tentang YouTuber seperti itu. Nah, maka
Yuk kita siapkan hati, yuk kita siapkan fisik, kita mendengar dan kalian boleh mencatat ketika ada hal yang ingin ditanyakan, ketika ada hal yang ingin disampaikan, nanti Pak Galuh berikan kesempatan. Kak Galuh akan berikan kesempatan untuk kalian bertanya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mulai dulu dengan doa, Kak Rizky. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ibu Guru, Wali kelas, yaitu Bapak Risdianto. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Pak Galuh, Mas Rizky, dan anak-anakku yang terkasih kelas 9A, B, C, dan para Bapak Ibu Guru. Sebelum kita dapatkan segala ilmu dari Mas Rizky, mari kita buka dengan doa, semoga apa yang nanti kita terima bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akan memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang makasih, segala ucapan syukur kami hari ini, bolehlah kami berjumpa dengan saudara-saudari kami, khususnya pada hari ini bersama dengan Rizky. Karena kami bolehlah perjumpaan ini menjadikan hal yang baru di dalam kehidupan kami, khususnya bersama dengan anak-anak didik kami, dalam memperoleh ilmu yang baru yang bisa kita tularkan di dalam kehidupannya mereka, sehingga menjadikan bekal inspirasi untuk masa depan mereka. Ya Bapak, berkatilah Mas Rizky di dalam menyampaikan materi hari ini bersama dengan anak-anak kami. Nantiasa juga Engkau sertai segala fasilitas yang kami gunakan, hingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan pada akhirnya anak-anak bisa memperoleh yang terbaik untuk bekal kehidupannya. Semua ini ya Tuhan, hanya kami serahkan kehadirat-Mu, semuanya bisa berjalan lancar, hanya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Pak Risdianto yang sudah memimpin doa pada hari ini. Dan langsung saja, ladies and gentlemen, kita sambut, inilah Kak Rizky Boncel. Saya persilahkan. Halo. Halo, Pak. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di sini. Selamat Pagi. Salam kenal ya, nama saya Rizky Boncel. Jadi nanti kita di sini itu nanti akan sharing-sharing aja apa yang istilahnya itu apa ya, apa yang saya tekuni mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian. Entah itu dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia entertainment, khususnya mungkin di dunia sosial media. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, nanti kita akan sedikit membahas tentang vlog, ataupun sekarang yang lagi happening-nya yaitu vlog. Dulu itu ada namanya blog ataupun blogger. Nah, dalam kesempatan pagi ini sangat luar biasa sekali Mas Galuh, terima kasih banyak ya sudah dipresentasikan yang sangat luar biasa. Itu juga sedikit dari pekerjaan saya, dalam artian pekerjaan saya itu yang mengawali karir saya sampai hari ini. Jadi itu bisa disebut dengan titik sejarah dulu-dulunya, mulai dari lokal sampai menuju ke nasional, dalam artian nasional itu TV ataupun film nasional. Yang dulunya itu kita itu, aku pribadi itu hanya sebuah, istilahnya apa ya, membikin, cuma bikin tok, terus akhirnya ternyata ditawari lah. Itu semua itu karena adanya proses. Nah, pada kesempatan pagi ini karena waktu kita sangat terbatas, karena waktu kita hanya sampai jam 9.45, saya akan mengajak teman-teman di sini itu untuk istilahnya apa ya, membahas tentang apa yang namanya video blog. Jadi ini ada sedikit PowerPoint. Ini PowerPoint yang sangat sederhana. Mungkin buat teman-teman di sini bahkan juga pernah mungkin membuat sebuah PowerPoint seperti ini. Cuman ini adalah salah satu bentuk di mana aku membuat sesuatu, entah itu membuat film, entah itu membuat video YouTube, ataupun membuat sebuah novel. Nah, itu ini. Kita akan langsung saja menuju ke sini, teman-teman ya. Wait.
Nah, kita akan langsung menuju ke sini. Mana ya? Lah, ya. Nah, sebelumnya teman-teman di sini kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya. Ada yang punya YouTube nggak? Saya. Wah, Albert Ivan Nathanael. Ya, punya YouTube ya? Punya. Itu, Punya, punya Kak. enggak ini? Siapa ini namanya nih? Kok enggak ada nih namanya nih? Aneh. YouTube. Belum. Kak. Belum. Ya wis. Kita sedikit membahas soal video blog atau yang biasa disebut dengan vlog. Jadi dulunya waktu zaman saya mungkin SMP, SMA atau zamannya Pak Galuh seusia itu ya. Itu ada yang namanya itu blogger, teman-teman. Blog ataupun blogger ataupun blogspot ataupun WordPress ataupun multiply ataupun apalah. Itu adalah sebuah tulisan ataupun diary yang dimana kita bisa membacanya secara online. Biasanya kan diary itu kita tulis di binder ataupun di mana ataupun di buku catatan sedikit tentang cerita-cerita keseharian kita. Nah, sedangkan waktu perkembangan zaman, waktu zaman saya SMP mungkin ya, itulah SD bahkan waktu tahun 2002-an mungkin, itu blogger itu sangat famous sekali. Jadi mereka tuh sering membagikan sebuah cerita, mulai dari cerita daily blogernya dia, ataupun ketika cerita dia perjalanan, ataupun cerita asmara, ataupun cerita tentang mistis-mistis. Itu dulu itu sangat rame banget yang ada di sosial media. Nah, sekarang kok yang namanya blogger itu ditinggalkan, bukan ditinggalkan sih, tidak se-booming yang namanya vlog ataupun video blog. Nah, alhasil kita di sini itu akan membahas yang namanya video blog dengan memanfaatkan sosial media baik itu Instagram ataupun di YouTube. Nah, ini how to create a video blog. Jadi saya mewakili dari teman-teman dari Malang Creator akan menyampaikan sedikit cerita tentang bagaimana teman-teman dari Malang Creator membuat sebuah karya melalui video blognya. Mari kita langsung next song. Terus. Ayo, ada yang tahu artinya? Nah ini, langsung aja yang tahu artinya bilang. Ayo saya Pak. Ya, Saya Kak. gas. Siapa nih namanya nih? Gerald. Oke, Gerald, gas. Hari di mana kamu menemukan ide, kamu akan menjadi suka dengan itu meskipun itu kecil dan itu tersebut merupakan sesuatu yang indah. Mantap. Jadi sama seperti yang dibilangnya Mas Gerald itu, hari di mana kita menemukan sebuah ide, itu kita akan mencintainya, walaupun itu sedikit aja, itu sangat menjadi hari-hari yang sangat indah. Jadi apapun ketika saya pribadi membuat sebuah karya, entah itu membuat film, entah itu membuat video, entah itu membuat sebuah buku, itu mengawalinya itu semua dari ide dan akan dibarengi dengan yang namanya niat. Dulu aku punya yang namanya, bukan dulu sih, aku punya namanya ini novel saya waktu tahun 2013 namanya Susilo Bonjol Jembroyono yang tadi sudah di-share sama Pak Galuh. Nah, ini itu diawali dari ide yang kecil, yang saya tulis ataupun saya ketik di yang namanya itu blogger ataupun blogspot ataupun mungkin personal web lah, mungkin buat bahasa sangat mudahnya ya. Jadi saya punya namanya rizkybonjol.com. Nah, di sana itu isinya tulisan-tulisan saya. Sehingga akhirnya dengan ide yang sangat sederhana, aku membuat sebuah karya yang berupa namanya novel. Nah, gimana cara mencari idenya, Mas Bonjol? Kalau aku pribadi, ini mungkin buat teman-teman yang ada di sini, aku mencari idenya itu sangat ya tidak layak untuk dicontoh sebenarnya ya. Jadi kebiasaan burukku itu ketika di dalam kamar mandi ataupun di dalam toilet itu selalu membawa yang namanya handphone. Nah, ketika aku membawa yang namanya handphone,
Bukan main game, bukan main sosmed, ataupun chatting, bahkan video call, enggak lah. Itu aku langsung mencari sebuah ide ketika aku lagi buang air besar, mohon maaf, itu memanfaatkan yang namanya memo di dalam handphone. Nah, ketika aku sudah memanfaatkan memo di dalam handphone, ataupun tulisan-tulisan kecil yang ada di dalam handphone, kita kasih contoh aja nih. Mungkin tak kasih contoh mana ya memoku ya. Nah, kelihatan ya ini ya, tulisan-tulisan kecil-kecil yang ada di sini nih ya. Ini adalah sedikit sebuah ide-ide ataupun plan bisnis ataupun plan ke depannya nantinya aku akan membuat sesuatu apa, entah itu dalam bentuk film, entah itu dalam bentuk video, entah itu dalam bentuk tulisan tersebut. Nah, ketika aku menemukan sebuah ide di dalam ruangan yang sangat sederhana dan sangat banyak setan dan jinnya itu, nah, aku memanfaatkan handphone tersebut, teman-teman. Akhirnya jadilah sebuah draft kecil yang nantinya akan dieksekusi. Setelah aku menemukan sebuah ide, itu kita langsung menuju yang namanya cari referensi. Loh, referensi ini carinya dari mana, Kak? Referensi sangat banyak sekali, teman-teman. Referensi ini kalian bisa menemukan di sosial media manapun. Karya orang itu bisa disebut referensi. Karya orang dalam bentuk video, dalam bentuk film, dalam bentuk tulisan, itu bisa disebut dengan referensi. Atau kalian bisa mencontoh lah istilahnya seperti itu. Jadi nggak nyontoh dalam artian 100% harus sama. Jadi kalian harus mempunyai ciri khas sendiri. Dalam artian ciri khas sendiri itu, kalian mempunyai sebuah karya yang mewakili diri kalian sendiri. Jadi karya tersebut bukan 100% mirip dengan orang lain, kecuali kalian membuat sebuah video cover ataupun dance cover lah ya, itu beda lagi. Dalam referensi ini, kita itu kalau bisa itu mencarinya itu kapanpun dan dimanapun. Karena kenapa? Karena ide itu datangnya dari manapun dan kapanpun. Ketika kita mendapatkan referensi, ini ide yang kita tulis dalam draft tadi itu kita mau bawa kemana? Ke Instagram, ke YouTube, TikTok, atau ke novel, atau ke film. Nah, itu kita mau bawa kemana? Setelah kita menemukan referensi, kita mau bawa kemana? Akhirnya apa yang kita lakukan dalam teman-teman dari Malang Kreator? Kita langsung mengkonsepnya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengkonsepnya, itu kita membutuhkan yang namanya draft script dan juga storyboard. Draft itu apa sih, Mas Poncel? Sedangkan script itu apa sih? Sedangkan storyboard itu apa sih? Sama seperti hal-hal yang sudah ditanyakan sama adik kelas kalian. Dalam artian draft itu kalian bisa menemukannya ketika aku menulis memo, ini bisa disebut draft. Nah, nulis memo ini bisa disebut draft, yaitu catatan-catatan kecil. Catatan-catatan kecil yang dimana itu bisa berisi ide cerita, bisa berisi konsep, atau bisa berisi planning yang nantinya akan dikerjakan. Nah, sedangkan skrip itu sudah mewakili ada naskahnya. Jadi di situ itu sudah ada orang 1, orang 2, orang 3. Orang 1 kalau kalian mau membuat film, jadi dari draft itu dikasih ke skripnya, mau dikasih orang A ini, orang 1 ini ngomong apa, orang 2 ini ngomong apa, orang 3 ini ngomong apa, itu udah dituangkan dalam skrip. Sedangkan storyboard ini lebih ke istilahnya apa ya? Lebih ke itu loh, lebih ke tatanan yang sangat terkonsep. Dalam artian terkonsep itu semua sudah ada di sana, mulai dari tempatnya di mana, terus skripnya seperti apa, talentnya siapa aja, itu berada di storyboard. Nah, storyboard ini pegangan sutradara, pegangan editor kalau dalam dunia film untuk membuat ataupun mengeksekusi sebuah film. Jadi storyboard ini lebih lengkap lah istilahnya seperti itu dibanding draft dan juga skrip. Jadi storyboard itu mulai dari tempatnya, siapa saja yang ada di sana, bahkan nama talentnya seperti apa, itu sudah ada di sana. Next, setelah kita mempunyai storyboard dan draft script dan sebagainya, lanjut kita brainstorming. Di dalam brainstorming ini nanti kita menemukan yang namanya creative process dan juga akan menemukan production plan. Dalam creative process ini kita akan menemukan berbagai macam ide dari kepala teman-teman kita yang kita ajak diskusi ataupun kolaborasi. Nah, di dalam brainstorming ini kalau bisa mungkin buat teman-teman yang ada di sini,
saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian mempunyai ide, kalau kalian mempunyai ilmu, jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian. Karena kenapa? Karena ketika kalian mempunyai satu ide ataupun satu ilmu yang nantinya akan dipakai sebuah film ataupun akan dipakai sebuah karya, ketika kamu share ke orang lain, nanti akan muncul ataupun lahir dengan ide-ide yang baru. Sehingga ketika kamu mengeksekusinya, kamu nggak hanya mengeksekusi satu ide aja, kamu bisa mengeksekusi lebih dari satu ide. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, jangan sampai kamu untuk istilahnya apa ya, pelitlah soal ilmu ataupun soal ide. Nah, sedangkan production plan itu kita akan mengawali waktunya produksi kapan, berapa lamanya kita produksi, terus kita membutuhkan apa aja tools-toolsnya. Nah, itu kita menuju ke production plan. Ini seperti yang aku bilang tadi ini ya. Nah, kenapa brainstorming itu penting? Karena ketika kita sudah brainstorming, kita akan menemukan berbagai macam ide baru yang nantinya akan mewakili kita membuat karya ataupun membuat sesuatu tersebut. Setelah kita sudah menemukan ataupun kita sudah membuat production plan, terus kita udah ada storyboard-nya nih. Kita langsung ngapain, Mas? Kita langsung mengeksekusi. Nah, ketika kita mengeksekusinya ini, kita akan membutuhkan berbagai macam peralatan ataupun tools, mulai dari kamera, skrip tadi ataupun storyboard, dan juga talentnya siapa yang nantinya akan menjadi istilahnya apa ya, menjadi pemeran kita ataupun artis kita yang di dalam video ataupun film tersebut. Nah, kalau kita membahas soal film ataupun soal vlog yang ada di sini, tools yang saya gunakan itu sangat sederhana. Tools yang saya gunakan ini kamera mirrorless M3 EOS M3. Karena kenapa? Ini bisa di flip. Lah, ini aku pakai ini. Terus dibantu yang namanya Rode ataupun mic dari kamera tersebut. Nah, sedangkan tools ini meliputi apa aja, Mas Bonjel? Nah, tools ini sebelum kalian berkarya ataupun sebelum kalian mengeksekusinya, tools itu berisikan tentang selain kamera itu tripod, terus kabel dan sebagainya itu masuk ke tools. Sedangkan storyboard dan juga skrip itu pegangan dari teman-teman talentnya ataupun pegangan dari sutradaranya. Sedangkan talentnya di sini kita sudah menyiapkan. Kalau kita sudah mengeksekusinya, barulah kita menuju ke tempat editing. Nah, editing ini perlu banget teman-teman. Editing ini perlu banget. Kenapa editing perlu banget? Karena editor itu emang salah satu yang biasa disebut itu sutradara kedua itu yaitu editor. Editor itu mahal banget pembayarannya. Karena kenapa? Karena editor sendiri itu yang membuat sebuah film itu menjadi ada nyawanya. Itu editor. Nah, sekarang editing di sini kalau aku pribadi kadang menggunakan ada Premiere, kadang menggunakan Corel Video Editor. Sedangkan di handphone aku kadang menggunakan iMovie, kadang menggunakan Splash, ataupun kadang menggunakan InShoot. Itu kalau di handphone. Jadi dalam editing itu kita menemukan sebuah sebuah soul-nya dari film, video ataupun vlog kalian itu mulai ditambahi background musik yang lucu-lucu, background musik yang sedih-sedih ataupun background musik yang menyeramkan. Yang tahu artinya? Coba siapa ini? Coba. Aku, Kak. Siapa namanya? Ivan. Ivan. Ya. Ivan. Ya. Editing bisa membuat bisa membuat bagus maupun merusak sebuah film. Yang harus kamu tahu bahwa proses editing itu bisa memperbagus sebuah film maupun bisa merusak sebuah film tersebut yang akan dibuat. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Mas. Aduh, Mas siapa tadi namanya, Mas Ivan? Ya. Mas Ivan. Top, Marco top. Pak Galuh dicatat ya, Mas Ivan ya. Langsung lulus. Jadi editor kenapa penting banget seperti yang dibilang Mas Ivan tadi, itu editor itu yang membuat film baik dan atau menjadi film yang sangat buruk.
Karena kenapa? Karena editor seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah sutradara kedua. Makanya editor itu bayarannya mahal. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini yang mau belajar ngedit dan sebagainya itu ditekunilah mulai dari awal. Karena kenapa? Nantinya orang-orang periklanan, orang-orang film akan membutuhkan yang namanya editor. Entah itu kamu jago di Adobe Premiere, entah itu kamu jago di 3D Max, ataupun kamu jago dalam hal Photoshop dan juga Corel. Itu juga disebut dengan apa namanya? Industri kreatif dalam bentuk edit mengedit lah ya. Nah, setelah kita menuju ke editing, akhirnya kita akan share sebuah karya tersebut. Kita mau share kemana sih nih teman-teman enaknya ini? Mau di-share ke Instagram, mau di-share ke Twitter, mau di-share Snapchat atau TikTok, mau di-share ke Facebook, ataupun mau di-share ke YouTube. Jadi dari masing-masing platform ini itu mempunyai perbedaan dalam artian itu perbedaan target market tersendiri mungkin teman-teman. Sedangkan di Facebook sendiri itu mungkin target marketnya itu mungkin grup-grup Facebook lah ya. Jadi grup-grup Facebook itu sangat ramai banget sekarang, apalagi grup Facebook yang ada di kota kalian ini. Terus kalau di YouTube sendiri itu kalau bisa itu kalau aku pribadi sih menyarankan buat kalian itu kalau bisa membuat ataupun mengupload video yang agak panjang. Karena kenapa? Karena kalau kalian baru mengawali dari YouTube, kalian akan membutuhkan monetis YouTube biar kalian bisa mendapatkan kartu cantik ataupun pin cantik seperti mana ya? Nah, seperti ini. Kelihatan teman-teman ya? Waduh, kelihatan? Kelihatan. Nah, kalian akan mendapatkan pin cantik ini dari Google ataupun pin seperti ini, saya tutupi. Ini untuk apa sih Mas Bonjel? Nah, ini tuh langsung dikirim dari Google-nya sendiri. Itu yang apa Google Asia Tenggara itu yang dari Malaysia. Itu dikirim ke kita sendiri. Itu untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube sendiri. Gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube? Itu kalian harus memenuhi syarat yang sudah diberikan sama YouTube. Minimal subscriber 1000, terus minimal jam tayang kalian 4000. Jadi biar kalian itu bisa mendapatkan istilahnya itu surat cinta dari Google seperti ini. Nah, sedangkan apa namanya? Sedangkan kalian kalau nge-share video di YouTube kalau bisa itu nggak usah yang pendek-pendek. Karena kenapa? Di YouTube sendiri itu orang itu sangat betah untuk menonton sesuatu. Nggak usah panjang-panjang banget, nggak usah pendek-pendek banyak. Mungkin 8 menit sampai 12 menit lah. Mungkin rank waktu segitulah. Sedangkan kalau kalian ingin membuat sesuatu yang sangat pendek, kalian bisa share ke Instagram. Ataupun kalau di Instagram sendiri, kalian bisa share ke story. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di Instagram sendiri, aku mempunyai trik sendiri itu kalau bisa itu 1 hari itu minimal itu 3 kali story. Biar kenapa? Biar nanti itu kalian itu masih tetap terpajang di atas seperti ini. Mana ya? Nah, bisa tetap terpajang di atas seperti ini. Kelihatan? Nah, ini di atas sendiri. Di story kalian ini loh. Lah, di sini. Itu kenapa? Kalau dalam dunia Instagram, insight itu bisa dijual, teman-teman. Mungkin buat kalian yang tahu selebgram, endorsement, dan sebagainya, gimana sih cara mendapatkan penghasilan dari Instagram? Yaitu tadi kita menjual sebuah insight ataupun kita menjual sebuah engagement kita yang ada di sosial media. Salah satunya dengan kita konsisten untuk mengupload sebuah karya ataupun mengupload apapun itu yang istilahnya mewakili diri kita sendiri. Maka dari itu kalau bisa itu, kalau kalian meng-share di sosial media, itu yang positif teman-teman. Nggak usah share-share yang berita-berita yang belum tentu benar ataupun berita hoax dan sebagainya. Sedangkan di Twitter itu kalau mungkin saat ini itu mungkin teman-teman ada yang main, ada yang enggak. Jadi di Twitter sendiri itu sangat booming waktu SMA mungkin ya. Di Twitter sendiri itu kita bermain karakter. Sedangkan sekarang di Twitter kita itu udah ada yang namanya flat ataupun story lah kalau di Instagram ya. Ya sedangkan di Twitter sendiri kalau kalian ingin share sesuatu, video dan sebagainya, kalau bisa di tag ke akun-akun yang sudah berfollower gede, nanti biar bisa di repost ataupun di retweet sehingga kalian bisa mendapatkan video tersebut bisa viral. Nah, di TikTok pun seperti itu biar masuk FYP dan sebagainya. Walaupun kamu joget-joget, walaupun kamu cover dance, walaupun kamu memberikan informasi tentang dakwah lah, informasi tentang positif, informasi tentang tips dan trik, vlog sederhana di TikTok. Selama kalian konsisten, selama kalian menguploadnya dengan dalam artian kalian berniatan untuk membuat orang lain
gembira, senang ataupun suka, itu why not sih teman-teman. Jadi mungkin buat aku pribadi sih, apapun karya yang kalian kerjakan selama kalian mencintai karya tersebut, it's okay Pak. Jadi itu nggak masalah. Mau joget-joget entah itu apapun lah, terserah kalian. Pokoknya kalian bisa bertanggung jawab tentang karya yang kalian share di sosial media kalian. Ayo, ada yang tahu artinya enggak ini? Ayo. Coba. Kak. Coba, siapa namanya nih? Reneta. Netong. Bukan Kak. Gimana Netong? Namanya Neta. Neta, oke Neta. Kekuatanmu di sosial media adalah ditentukan oleh kekuatan Anda. Nah, kekuatan konten Anda, benar banget. Iya. Jadi mungkin ini adalah dari Mr. Harun Rashid ya. Jadi the strength of your social media is determined by the strength of your content. Jadi kenapa kekuatan sosial media kalian itu ditentukan dengan konten kalian? Benar banget. Apa yang kalian share, apa yang kalian presentasikan, apa yang kalian tunjukkan, apa yang kalian bangun image kalian di sosial media, itu yang menentukan adalah konten kamu. Kamu mau upload selfie-selfie, kamu mau upload video-video lucu, kamu mau upload video-video tentang hal-hal tentang tips dan trik, itu yang memperkuat apa ya, konten kamu. Jadi sosial mediamu itu yang mewakili diri kamu sendiri. Maka dari itu aku sering-seringnya itu selalu mengatakan buat teman-teman yang ada di sini, itu kalau bisa kamu itu harus bijak dan tanggung jawab menggunakan sosial media. Jangan sampai kamu komen-komen yang sangat negatif di akun-akun temenmu di akun-akun apapun itu. Nanti ketika dibaca sama orang lain, itu takutnya itu sangat membuat sakit hati orang lain. Jadi kamu harus bijak, kamu harus tanggung jawab tentang apa yang kamu komen, apa yang kamu ketik, apa yang kamu share di sosial media. Gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Annyeonghaseyo. Terima kasih banyak. Monggo kalau mau bertanya-tanya. Gas. Ayo, mana ini Pak Galuh ini? Halo. Oke, nah oke, itu apa itu namanya sudah ada yang tadi disampaikan oleh Kak Rizky tentang hal-hal bagaimana kita menjadi seorang konten kreator, bagaimana cara menemukan ide ya, bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah konten. Nah, anak-anakku, adakah yang ingin bertanya dulu kepada Kak Rizky? Silahkan. Kalau belum, berarti saya sendiri saja Kak yang ingin tanya dulu ya. Mungkin mewakili dari anak-anak saya di rumah. Anak-anak saya di rumah. Oh bener sih di rumah ya. Oke, gini Kak. Biasanya tadi Kak Rizky bilang di awalnya adalah kita awalnya bikin tok. Dulu awalnya itu bikin tok. Terus pokoknya bikin. Nah, tetapi kadang-kadang ketika kita membuat sesuatu Kak, itu ada bagaimana kita itu jenuh. Aduh, bikinan saya kok nggak ada yang nonton, bikinan saya kok nggak bagus, bikinan saya tidak puas dengan apa yang telah saya buat sendiri. Nah, Kak, bagaimana caranya untuk menjaga agar kita selalu percaya diri dan puas dengan hasil karya kita sendiri itu Kak. Mungkin Kakak punya tips-tipsnya agar kita tidak menyerah walaupun sudah bikin, tetapi kita tetap semangat terus berkarya sampai menemukan karya terbaik di dalam diri kita. Gimana Kak? Kira-kira. Gokil, Mas Galuh ya. Jadi kalau aku pribadi di dalam titik jenuh itu pasti ada. Apapun pekerjaannya, bahkan ketika sekolah, ketika kita belajar, itu pasti ada yang namanya titik jenuhnya. Apapun apa yang kita lakukan, itu pasti ada titik jenuhnya. Entah itu ketika kita sedang berada di kota kita sendiri, kadang waduh sumpah mau macet dan sebagainya, itu pasti ada titik jenuhnya.
Terus gimana sih kalau aku pribadi untuk menjalankan ataupun menghilangkan titik jenuh tersebut? Ketika aku berkarya, ketika aku istilahnya itu apa ya? Membuat sesuatu. Dulu itu aku membuat sesuatu itu sendirian, Mas. Yang namanya itu self apa ya? Self comedy lah, seperti kayak stand up comedy tapi divideokan, dalam artian itu cuma bentuk mukanya aja, kita bermain mimik dan kita bermain kata-kata di sana. Itu sangat jenuh banget dan aku langsung bingung gimana ya caranya aku membuat sesuatu itu biar kelihatan beda. Akhirnya aku membuat sesuatu di kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu pun kok gini-gini aja, kok puancet. Akhirnya aku menemukan sebuah istilahnya sebuah cara untuk kita itu biar bisa saling bertukar pikiran dengan cara kolaborasi, Mas. Nah, dengan cara kolaborasi tersebut, kita itu, jenuh pasti ada, cuma kita itu mengawali kejenuhan itu dengan guyonan, Mas. Akhirnya kita itu dari jenuh itu kita bisa membawa kita untuk, "Waduh nggih apa maneh iki rek, waduh nggih apa maneh iki rek." Akhirnya dalam bentuk videonya tuh kita berubah. Yang awalnya kita membuat video sendiri, yang awalnya kita membuat video hanya untuk self comedy di depan layar kaca aja, akhirnya aku membuat komedi yang bercerita dalam bentuk video. Nah, ketika itu pasti ada titik jenuhnya juga, bahkan konsistensi itu sangat diperlukan, Mas. Aku pernah beberapa bulan tuh nggak upload, bahkan sampai sekarang itu aku tuh, YouTube-ku pribadi itu lebih sering ngurusi YouTube-nya orang. YouTube YouTube pribadi itu jarang sekali dilihat, bahkan cuma dibuat lihat-lihatan aja. Kenapa kok seperti itu? Karena jenuh itu pasti, Mas. Jenuhnya seperti apa? Kalau aku pribadi, mulai dari ngedit, video, tag, dan sebagainya, itu aku semua. Dari aku semua itu, aku membutuhkan sebuah tim. Kalau aku pribadi, kalau untuk sekarang, Mas, ya, karena kegiatan yang sangat di luar dari per-YouTube-an itu, alhamdulillah sangat lumayan padat. Nah, aku gimana cara untuk mendapatkan biar kita kembali semangat lagi? Itu aku sering refreshing itu dengan olahraga. Nah, dengan olahraga, aku itu suka sekali futsal, aku suka sekali yang namanya sepak bola. Jadi minimal itu seminggu itu harus ada yang namanya sepak bola, lapangan besar, minimal itu satu atau minimal itu dua dan sebagainya. Dari situ aku sudah relax, aku sudah apa, itu kita nulis lagi. Sama seperti aku menulis sebuah novel seperti ini. Itu awal-awalnya itu jenuh, aduh aku nggak mendapatkan penerbit, aduh aku gimana caranya biar tulisanku bisa mendapatkan penerbit. Aku jalan ke Gramedia, aku ngefoto penerbit-penerbit yang ada di balik buku. Nah, di sini tuh ada penerbit-penerbit. Aduh nggak kelihatan ya. Di sini, ini sebelah sini. Itu aku mau ngefoto itu aku hubungi gimana cari syaratnya nggak lolos lagi. Akhirnya aku dibantu sama dosenku, dikenalkan sama penerbitnya dan alhamdulillah lolos. Nah, dari kejenuhan tersebut itu lahir sebuah cara untuk kita itu bisa struggle ataupun kita bisa tetap bertahan. Caranya seperti apa itu tadi? Ya itu dengan cara kolaborasi kalau aku membuat sebuah itu. Jadi kayak buku ini kolaborasinya dibantu sama dosen untuk menemukan sebuah penerbit. Nah, untuk video, biar nggak jenuh apa kolaborasi sama teman-teman yang sevisi dalam artian untuk membuat video lucu. Terus biar kalau jenuh lagi gimana caranya? Kalau jenuh lagi, ingat lagi dengan niatan awal kita membuat karya itu ketika aku membuat berkarya terus jenuh akhirnya nggak mau berkarya lagi, balik lagi ke niat awal karena kenapa? Yang membesarkan ataupun yang mengawali kita atau titik pertama kita melangkah itu diawali dari karya. Nah, sehingga ketika kita udah kembali ke flashback ke tempat kita awal untuk membuat sebuah karya tersebut, kita lambat laun kita akan tergugah, oh iya yo, aku kudu karya maneh. Aku lek gak ngene, aku yo apa iso urip dalam artian seperti itu. Karena kenapa? Karena hampir 100% penghasilanku itu dari sosial media, bahkan dari kegiatan entertainment yang diawali dari sebuah karya yang sangat sederhana diawali dari sebuah buku ini. Jadi kita kembali lagi, gimana kalau caranya kita biar nggak, kenapa kok kita harus kembali lagi? Karena kenapa? Karena kita itu nanti pasti akan mempunyai generasi penerus. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini nanti akan bisa yang menggantikan seorang Rizky Bonjel, akan ada yang membuat sebuah novel, akan ada yang bermain sebuah film, akan ada yang bermain membuat sebuah film dan sebagainya. Itu pasti akan ada yang tergantikan.
biar kita nggak tergantikan, gimana caranya? Kita akan membuat sebuah karya, kita berkarya lagi, biar kita itu dalam mengikuti zaman, dalam mengikuti aliran ataupun generasi, kita tetap ada dan kita tetap dikenal sama teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman dari kalian yang ada di sini itu, bahkan ada yang belum kenal saya. Gimana caranya biar kenal dengan saya? Yaitu saya mau masuk dalam dunia SMP, yang masuk SMA, saya berkarya dengan target market dan pasar seperti mereka yang ada di sini. Jadi gimana caranya kita itu harus konsistensi, kita gimana caranya biar kita itu masih berada dalam artian itu dalam jalurnya, walaupun ada teman-teman yang baru, walaupun ada generasi-generasi baru. Jadi dalam kejenuhan itu pasti ada. Terus gimana biar kita itu nggak jenuh lagi, kita kembali ke konsep awal kita untuk membuat sebuah karya. Kurang lebih seperti itu, Mas Galuh. Oke, luar biasa sekali ya Mas Rizky, memberikan tips-tips untuk kita semua agar tidak jenuh. Dan juga Mas Rizky, informasi ya, karena di sekolah kami ini adalah semasa ini masa daring ya, masa daring itu anak-anak, terutama anak-anak kelas 9 yang sekarang sedang berada bersama kita, itu saya guru olahraga ya, guru olahraga. Cocok futsal kita bareng ya. Ya. Cocok. Saya guru olahraga. Lah, di dalam sering sekali saya melihat di karya-karya anak, karena kadang-kadang itu saya suruh, oke, anak-anak silakan kalian melakukan kegiatan olahraga di videonya kirim Pak Galuh. Dan di sana anak-anak kita atau anak-anak Santa Maria 1 kelas 9 ini sudah banyak yang sudah mulai melakukan editing-editing kecil, dan itu saya rasa sangat luar biasa, lucu dan keren, hebat. Itu perlu kita berikan apresiasi ya. Artinya di situ anak-anak mempunyai bakat, di situ anak-anak mempunyai kemampuan, dan itu mungkin adalah modal awal dari mereka. Nah, Mas Rizky, kalau dari anak-anak itu kan masih bahasanya, kalau bahasanya anak-anak itu bilangnya begini ke saya, waduh Pak, aku masih noob ya. Nah, masih noob, masih amatir lah ya. Ecek-ecek, noob, masih noob. Aduh Pak, ketika saya komentar, aduh Pak bagus ya, aduh Pak saya masih noob, masih apa. Nah, Kak Rizky punya apa itu tips nggak buat mereka, buat anak-anakku? Bagaimana cara meningkatkan diri dari noob, terus opo iku demai, nuek sampai dia sampai ke legend nantinya. Opo iku bahasanya anak-anak itu saya kurang tahu juga. Ya kan dari bahasa olahraga kan dari amatir menuju profesional kan Mas ya. Betul. Kalau olahraga gitu. Kalau mereka bilangnya dari noob sampai ke legend, nanti gimana? Bagaimana? Mobile Legend dong. Oh ya, Mobile Legend. Kalau aku pribadi sih Mas ya, untuk mengawali ataupun membangun kepercayaan diri itu mau nggak mau kita harus menerima kritik dan saran sih. Kalau aku pribadi sih ya, gimana caranya kita biar mengukur kemampuan kita, gimana caranya kita biar tahu karya kita itu sampai titik mana. Itu karya itu jangan dipendem atau jangan dinikmati sendiri. Mau nggak mau harus di-share. Jadi mungkin kalau aku pribadi, tugas dari saya, tugas dari guru, mungkin dari sampean juga, Pak Galuh ya. Itu mungkin tugasnya adalah mewadahi, mungkin sebenarnya. Mewadahi dalam artian bisa mengajak mereka itu memanfaatkan sosial media dengan bijak untuk biar tidak istilahnya terjadi hal sesuatu yang sangat negatif. Hal sesuatu yang negatif sangat banyak banget, mulai dari share video yang yang bohong, terus share kata-kata yang sangat nggak patut ataupun nggak etis untuk dibaca dan sebagainya. Jadi mungkin waktu zaman kita mungkin Pak Galuh ya, mungkin zaman kita Pak Galuh sama saya seumuran apa gimana sih Pak Galuh? Saya sudah tua. Nah, saya 90 ya, seumuran sih, 90 saya lahirnya. Nah, zaman Pak Galuh sama zaman saya mungkin beda dengan teman-teman sekarang ini. Zaman saya dulu mungkin bawa handphone itu nggak boleh Pak ya. Nah, bawa handphone itu kita tuh dulu nggak boleh teman-teman. Kalau sekarang mungkin diperbolehkan. Di sana diperbolehkan Pak? Di sini masih belum. Masih belum diperbolehkan selama proses pembelajaran. Tapi ketika proses apa, ya diperbolehkan. Nah, kalau kita dulu mungkin dimanapun caranya nggak boleh. Nggak boleh, kita nggak boleh. Tapi mungkin waktu itu karena kita sangat nakal, mungkin karena kita sering mencuri-curi kesempatan dan sebagainya, aku itu membuat video yang amatir Pak, nggak ada editingnya, aku memanfaatkan 2 handphone. Dulu itu satu itu buat videonya, satu itu buat audionya, satu record.
Jadi ditempelin seperti ini. Tak kasih contoh ya, mungkin ya. Mungkin dulu ditempelin seperti ini, yang satu yang ini musik, yang satu ini video. Oke. Itu dulu itu aku mengawali waktu SMP kelas 3, serius SMP kelas 3. Itu videonya masih ada di YouTube. Itu aku cover lagu macak band-bandan gitu loh, Pak. Macak band-bandan. Nah, dari situ guruku itu tahu, Pak. Guruku itu akhirnya dibimbing dalam artian itu diajak untuk melebarkan sayapnya dalam dunia kreativitas. Jadi kok aku mungkin alhamdulillahnya ketemu sama salah satu beliau ini, guru saya ini, diajari yang namanya blogger, Pak. Diajari yang namanya blogger. Diajari yang namanya blogger, diajari yang namanya nulis, diajari yang namanya desain web waktu SMP kelas 3. Alhasil diajaklah lomba blogger mewakili SMP saya tingkat Semalang Raya dan alhamdulillahnya juara 1. Nah, dari situ kita itu kembali ataupun flashback itu mengawali dari video yang sangat amatir, Pak. Mengawali dari video amatir, video yang di-share hanya lewat Bluetooth, yang tahu cuma lingkungan sekolah aja. Nah, akhirnya kan yang tahu kan bukan kita. Mungkin kita itu kadang, waduh videonya elek, tapi belum tentu dari orang lain itu menganggapnya video itu jelek. Bahkan orang lain belum tentu bisa membuat video seperti yang kalian bikin. Maka dari itu kalau bisa kalian itu berkarya, share. Ketika kalian mendapatkan feedback, kalian akan mengetahui kemampuan kita itu udah di mana, sampai mana, terus kita harus ngapain lagi. Nah, karena kenapa? Karena kita itu perlu yang namanya sharing. Kita itu ingat konsep kita itu lahir sebagai makhluk sosial. Kita nggak bisa sendirian, teman-teman. Kita itu membutuhkan orang lain untuk kita itu bisa bercermin dalam artian biar kita itu tahu. Kalau kita tahu sendiri, wah ini apirek, kadang narsis. Jatuhnya narsis. Kalau orang lainnya mengomentari, wah ini bisa jadi kritik dan saran. Maka dari itu kalau bisa itu kalian harus menerima kritik, kalian harus menerima saran. Biar kita itu tahu kemampuan kita itu noob, amatir, ataupun profesional, ataupun yang lainnya. Jadi kalau aku pribadi, kalau kalian masih, aduh Pak aku sih noob dan sebagainya, itu hal sangat wajar teman-teman. Satu, hal wajar, kenapa? Kamu nggak pede. Dua, apa? Kamu nggak mau disuruh buat lagi. Aduh Pak, ya wes ke orang lain aja, katakan seperti itu. PD-nya ini itu diasah dari kemampuan kalian ketika kalian itu konsistensi dan kalian berani untuk share video kalian. Itu, kamu harus PD-nya dari situ. Awal yang sangat sederhana, akhirnya aku jadi juara 1 Pak Semalang Raya Pak waktu zaman itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang dari sini, noob kalian, amatir kalian belum tentu amatir dari orang lain. Belum tentu saya bisa bikin seperti yang kalian bikin, belum tentu kalian bisa bikin, Pak Galuh bisa bikin, belum tentu itu teman-teman. Jadi kalian harus mempercayai diri, kalian harus bangga, kalian harus mencintai karya kalian yang kalian lahirkan. Ojo wedi, ojo isin, dan berbanggalah. Luar biasa. Ojo isin, ojo wedi, dan banggalah. Itu quotes-nya. Langsung metu di sini, Mas. Cet, ya. Yang edit keluar di sini ya. Langsung keluar di sini. Itu benar. Itu anak-anak yang tadi disampaikan oleh Mas Rizky, gak usah takut, gak usah malu, gak usah isin, berkaryalah. Oke, mungkin anak-anak di rumah biar mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Yuk, saya persilahkan. Siapa? Saya Pak. Woi, siap, laksanakan. Siapa? Siapakah Anda? Ivan. Oh, Ivan. Ivan. Iya. Iya, Ivan. Silakan, Ivan. Coba. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Rizky, aku mau bertanya, kalau kan pada saat kita buat kayak sebuah karya kan kita sering kayak melihat apa itu namanya, melihat apa ya, kita kan mencontoh karya orang lain nih, lah. Oh, referensi. Kan ya referensi. Kan kita kadang kayak melihat bahwa kalau kita nggak sesuai dengan apa yang orang inginkan kan, menurut kita kan menurut
orang lain kayak misalnya kita nggak sesuai dengan algoritmanya, misalnya dunia YouTube kayak gini atau dunia IG kayak gini, kita nggak bisa masuk ke kayak apa ya, kayak masuk di halamannya orang-orang, kayak kita masuk videonya itu masuk di YouTube-nya mereka masing-masing itu gimana cara kita selalu konsisten, tapi kita tetap kita konsisten, terus kita tetap ibaratnya kita nerjang algoritmanya apa yang disenangi oleh masyarakat. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ivan. Oke, Ivan. Jadi mungkin menurut Ivan itu pertanyaannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Gimana caranya kita itu bisa istilahnya apa ya? Bisa masuk dalam dalam artian explore Instagramnya orang lain, atau masuk dalam search engine-nya ketika orang lain mencari video tersebut, atau mungkin Ivan pengennya itu kita itu biar bisa mengikuti apa yang diinginkan orang lain, dalam artian mengikuti pasar. Itu yang diinginkan Ivan yang mana, kan? Ibaratnya kayak kayak kita itu buat video kayak kita masuk di explore-nya orang-orang gitu. Lah, pada saat kita buat video itu, kita kayak menerjang algoritmanya orang-orang. Jadi kayak menerjang apa yang disukai gitu loh. Yang disukai oleh masyarakat. Kalau aku pribadi, Van, ya, kalau algoritma itu yang bisa menerjang itu sistemnya, Van. Jadi algoritma YouTube, algoritma Instagram itu beda-beda. Sekarang yang sangat cepat viralnya itu pakai algoritmanya TikTok, Ivan. Itu cepat banget viralnya itu, Ivan. Nah, ya serius. Jadi dari TikTok sendiri itu algoritmanya itu kayak seperti YouTube, awal-awal YouTube. Jadi kita itu sangat cepat bisa viral, sangat cepat bisa masuk explore-nya orang lain dibanding yang sekarang, Ivan. Jadi kalau di YouTube sendiri, Van, itu algoritmanya itu sekarang itu gimana caranya? Caranya yang konsistensi upload terus itu yang sering untuk istilahnya apa ya? Yang sering masuk dalam video orang lain untuk share. Maka dari itu apa yang diperlukan dari YouTube yang diperlukan yaitu kamu harus mengisi teks dan sebagainya. Teks kayak kamu kalau ngedit itu kamu kalau pernah ngedit ataupun pernah masuk YouTube. Kalau di Instagram itu hashtag lah, kalau di YouTube itu namanya teks. Nah, di teks ini biar cepat kita untuk masuk, dalam artian masuk ke search engine-nya orang lain mencarinya. Entah itu kalau vlog ya teksnya vlog komedi, vlog seram, terus apa. Kalau bisa teksnya tuh diisi juga. Sedangkan kalau di Instagram, kalau kamu biar bisa cepat masuk ke Instagram orang lain, dalam artian ke explore-nya orang lain, coba kalau kamu pribadi, kamu kalau bikin video, di-tag lah ke akun-akun kayak contoh dagelan, ngakak kocak, kalau kamu bikin video yang lucu, dan sebagainya. Coba di-tag ke sana. Alhasil ketika tag di sana, orang yang melihat tag-tagannya di dagelan dan sebagainya, itu akan melihat videomu juga. Semakin sering videomu dilihat sama orang lain, semakin sering kamu masuk explore-nya, Van. Semakin sering kamu di-like sama orang lain, semakin sering kamu masuk explore-nya. Gimana caranya biar kita cepat mendapatkan likes dan cepat mendapatkan follower? Caranya selain kita membuat konten yang sangat konsisten ataupun yang disukai dengan pasar, kamu bisa memanfaatkan kolaborasi, Van. Kolaborasi dengan orang lain. Contoh mungkin Ivan kolaborasi sama Neta. Contoh nih, Ivan kolaborasi sama Neta. Jadi follower Neta ketika kalian berkolaborasi itu kalau bisa tuh diupload di 2 akun. Follower Neta tahu Ivan, follower Ivan tahu Neta. Alhasil ada yang tertarik sama Ivan, ada yang tertarik dengan Neta. Dengan kolaborasi tersebut kamu bisa mendapatkan follower dari kedua belah pihak ini, Ivan. Jadi cepat dan sangat cepat untuk video tersebut itu kesebar. Makanya kenapa kok ayo kolaborasi itu salah satu trik yang dipakai sama beberapa YouTuber,
beberapa konten kreator baik di TikTok, baik di Instagram itu untuk menyebarkan sebuah karyanya agar lebih cepat. Jadi itu sih, Van. Oke Kak, terima Iya. kasih. Sama-sama, Ivan. Terima kasih untuk Kak Rizky dan terima kasih juga untuk Ivan yang sudah bertanya. Oke, next. Siapa yuk yang mau? Masih diberi Saya, kesempatan oleh Pak Galuh. Oke, silahkan. Yonom, bukan. Perkenalkan dulu. Ya, nama saya Michael Kevin Widianto dari kelas 9A nomor 24. Saya mau bertanya, kan biasanya kalau ngedit-ngedit Wajahnya. Wajahnya Mas. Wah. ya ini Pak, Ganteng sekali kan ya. biasanya kalau ngedit-ngedit itu kan biasanya ada haters itu buat nurunin karya kita gitu. Nah, cara ngatasinya itu gimana Pak? Soalnya biasanya kan hatersnya itu kayak langsung nyelekit gitu dan menurunkan mood kita buat berkarya gitu Pak. Ada haters Kamu udah punya katanya. haters, Vin. Kamu udah punya haters, Vin. Ya kayak apa ya, ngolok-ngolok gitu biasanya. Ya. Haters itu gimana ya? Kita emang hidup itu enggak harus, dalam artian semua orang suka dengan kehidupan kita. Enggak semua orang itu setuju dengan apa yang kita lakukan. Bahkan seorang presiden, pemimpin kita, bahkan orang tua kita kadang itu ada berselisih paham dengan rakyatnya, dengan anaknya dan sebagainya. Itu sangat-sangat hal yang wajar, Mas Kevin. Haters itu menurutku pribadi itu juga salah satu media kita untuk cepat melebarkan ataupun cepat untuk menyebarkan sebuah karya kita. Karena kenapa? Karena karya kita itu ada yang melihat walaupun itu komentar yang sangat jelek. Walaupun itu komentar yang nggak masuk, apa video nggak masuk dan sebagainya. Yang penting kan mereka sudah menikmati apa yang karya yang kita berikan. Ini karya saya, nanti ketemunya, nanti akan menemukan pasar sendiri, Mas Kevin. Kalau aku pribadi waktu dulu itu membuat self comedy di feed di handphone ataupun di depan layar, itu ada yang suka, ada yang nggak suka dan sebagainya. Akhirnya lama-lama itu hater-hater itu ya juga ikutan ketawa gitu loh. Yang dulunya mengolok-olokkan, sekarang ikut istilahnya apa ya? Ikut menikmati karya yang kita berikan. Jadi kalau mengatasi mood biar nggak turun lagi, itu sama seperti ketika kita mengatasi hal yang jenuh tadi itu Mas Kevin. Kita balik lagi. Jadi itu kita harus mau nggak mau kita harus menerima kritik dan saran. Jadi haters itu jangan dianggap bahwa itu adalah musuh kita, penjahat kita. Jadi haters itu bisa disebut dengan orang yang menikmati kita dengan cara yang sangat berbeda. Caranya berbeda dengan apa? Ada yang menggunakan, ada yang langsung ceplas-ceplos, ada yang dari belakang, ada yang memang memberikan sisi yang positif. Haters itu sangat penting karena kenapa? Itu yang mengukur kita. Dalam artian mengukur kita itu udah, misalnya kita itu udah berkarya dengan seperti apa sih, udah punya haters dan sebagainya. Haters itu menurutku itu apa ya? Sangat penting sih menurutku ya, dalam artian penting itu untuk mengukur karya kita sejauh mana sih. Kalau kita udah mempunyai sebuah haters, berarti karya kita sangat terkenal dong. Berarti karya kita sudah sangat dinanti-nantikan sama haters tersebut, Pak. Jadi nggak usah diambil pusing, ya bisa bersikap bodoh amat. Dalam artian bodoh amat itu kalau emang kritiknya itu sangat membangun, bolehlah kita laksanakan. Kalau kritiknya untuk menjatuhkan, ya jangan dicontoh. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Rizky dan juga terima kasih sama Kevin tadi ya, yang sudah bertanya tentang bagaimana cara mengelola haters ya. Bahkan haters itu adalah fans ya, tapi fans yang salah jalan gitu ya. Enggak gitu. Menurutku kalau dia itu nge-hate kita, karya kita dan sebagainya, sedangkan mereka itu enggak berkarya dan apapun. Jadi kayak tong kosong gitu loh Pak Galuh. Jadi yang kita yang berkarya tapi yang pusing orang lain. Seharusnya kan kita yang berkarya yang pusing kita sendiri. Seharusnya kan gitu.
kita yang mengedit, kita mengkonsep dan sebagainya kan kita pusing. Kenapa orang lain yang pusing? Orang lain tinggal menikmati aja dengan cara yang berbeda mungkin haters tersebut. Kalau emang haters tersebut itu terang-terangan, wah mau video lah, Yusuf mending video iki. Bolehlah kita mencontoh video orang lain tersebut. Cuma kita harus mempunyai istilahnya apa ya? Idealis tersendiri. Idealis itu sangat penting. Cuma nggak usah idealis banget lah. Nanti kalau idealis banget itu belum tentu karya kita itu juga diikuti. Banyak lagi nanti hatersnya. Bingung kan akhirnya kita itu haters itu ya wis lah. Dibuat santai aja, dibuat apa namanya, dibuat nggak usah terlalu terfikirkan. Ya istilahnya itu apa ya? Ya wis lah, dibuat kritikan yang sangat membangun aja gitu. Iya. Terima kasih. Tentunya kritikan-kritikan dari haters itu juga bisa membangun kita, membuat kita jadi lebih baik, ya, membuat kita jadi lebih baik di karya-karya kita selanjutnya, dan juga menjadi apa itu ya, pengingat kita juga itu kadang-kadang. Oke, Pak Galuh juga mengingatkan setelah ini kalian juga ada link presensi ya di kolom komentar. Silahkan nanti anak-anakku yang terkasih jangan lupa ketik atau klik link presensi tersebut agar sekolah bisa mendata siapa saja yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Oke, itu dari Pak Galuh. Kak, ini saya lagi ya, boleh kan sedikit-sedikit ya? Boleh. Kezia. Seberapa penting, Kak? Seberapa penting itu sebuah headline yang itu menjadi ciri khas kita, misalkan Kak Rizky ya. Kak Rizky itu namanya mempunyai nama Rizky Boncel ya, punyanya Rizky Boncel. Nah, seberapa penting nama itu, dan di karya Kak Rizky juga saya yang sangat luar biasa itu saya melihatnya ada Susilo Boncel Jombloyono. Nah, di situ kan itu ada ya apa ya, mepet-mepet ke nama seseorang gitu ya. Artinya Kak Rizky mempunyai headline di dalam dirinya, saya ini namanya adalah Rizky Boncel, dan karya saya itu ada di novel saya itu namanya Susilo Boncel Jombloyono. Nah, apakah saya Galuh Triatmojo itu berubah nama menjadi Ganteng Galuh Triatmojo atau Ivan menjadi Ivanora Gasmain Dresrengo? Pokoknya ngomong. Apakah kita perlu meng-headline diri sendiri sebagai itu rasa percaya diri atau bagaimana, Kak? Menurut Kakak itu apa yang bisa menjadikan ciri khas untuk diri kita sendiri? Kalau aku Mas ya, itu maksudnya berarti ke personal branding. Itu maksudnya ke personal branding. Jadi personal branding ini kalau di dunia entertainment itu sangat penting dan sangat perlu banget. Karena kenapa? Karena setiap orang mempunyai ciri khas sendiri dan setiap orang itu mempunyai kemampuan yang tidak dipunyai sama orang lain. Jadi kemampuan tersebut itu beda macam-macam lah ya, macam-macam. Mungkin dari public speaking-nya, mungkin dari acting-nya, mungkin dari kok hilang orangnya ini. Atau mungkin dari apa yang mereka tunjukkan. Ini Pak Galuh hilang, tanya langsung hilang ya, gimana Pak Galuh ya? Udah, masuk ya. Aman Pak Galuh? Aman, oke. Oke, baik. Kalau aku pribadi, nama Boncel itu Pak Galuh, nama Boncel yang di dalam novel Susilo Boncel Jombloyono ini adalah nama julukan saya waktu SMP. Jadi seperti kayak nama panggilan gitu loh Pak. Jadi kayak nama panggilan. Jadi sebenarnya Boncel tersebut waktu itu ya nggak ada arti. Mungkin teman-teman yang memanggil Boncel itu kadang artinya itu yang nggak lah, kurang berisi lah, atau agak gupil ataupun agak cuwil otaknya lah. Soalnya kenapa? Soalnya dalam sisi lain, aku pribadi waktu sekolah sampai kuliah itu orangnya celometan banget, jahil dan sangat apa ya, sangat membuat onar lah di dalam kelas. Akhirnya mungkin teman-teman memanggilku itu sebutan Boncel. Nah dari Boncel sendiri kok keren. Akhirnya sampai SMA terbawa lah sampai kuliah dan nama Boncel itu dijadikan nama panggungku. Terus aku mulai nulis Susilo Boncel Jombloyono ini itu nulis karena kenapa? Karena waktu itu tahun 2013 bahkan tahun 2014 itu ada yang namanya pemilihan presiden. Nah, dari pemilihan presiden ini
Kenapa aku pakai nama ini Susilo Bonjol Jumliono? Karena aku di dalam tulisan ini itu menceritakan tentang gimana caranya aku membuat negara jomblo. Negara jomblo, terus itu pemimpinnya itu aku, terus pasal-pasalnya, terus kita bikin undang-undang dan sebagainya. Jadi secara dari Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah gimana caranya aku mempunyai negara namanya Negara Kesatuan Indonesia. Wah, itu sih sejarah dari kenapa pakai nama Susilo Bambang Yudhoyono. Ya memper nama presiden waktu itu sih emang sebenarnya. Karena aku ingin meramaikan pemilu waktu itu, akhirnya ya udahlah, aku pakai yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sedangkan nama Bonjol sendiri aku naikkan, istilahnya aku pakai sebutan, panggilan dan sebagainya, nama panggung dan sebagainya. Itu biar memperkuat aja sih, membuat ciri khas sendiri. Bonjol itu sing ya apa ya? Bonjol sing rambutnya poni. Bonjol itu sing ngomongnya iku ceplos-ceplos. Bonjol itu sing ini, bonjol itu sing ngono, bonjol sing ya apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Biar ada ciri khas sendiri aja sih, Pak. Oke ya, ciri khas sendiri ya. Presiden Negara Kesatuan Jomblo ya. Van, mau ikut Van? Ayo, ada yang mau tanya lagi nih. Kak, aku mau Ya. tanya. Apa Oh, itu? iya. Kok teriak-teriak? Aku dari tadi ketikung terus mau tanya, kan aku set. Loh, Ketik. ya Oke, silakan. Jadi aku kan suka buat cerita kan di Wattpad. Wajahnya mana? Wajahnya Oh. mana? Malu ya. Wajahnya mana? Kamu bertanya tapi nggak ada wajahnya. Si. Itu gimana? Nama-namanya dong. Namanya Nama siapa? kelas, nomor absen, kamera dinyalakan. Jadi kan aku mau tanya. Kan aku suka buat cerita di Wattpad. Aku tuh udah buat 3 cerita. Yang 2 itu sudah tak publikasikan, sudah selesai. Terus yang pertama itu masih proses. Terus setiap aku buat cerita itu mesti kayak di tengah jalan itu mampet, idenya kayak bubar, bingung mau sad ending atau happy ending kan. Terus aku pernah sampai 5 hari gak update sama sekali, dan itu udah ditagih sama reader sama pembaca aku. Kak, kapan update-nya, next part-nya kapan gitu. Terus kan aku bingung cari inspirasinya kayak gimana, idenya kayak gimana. Apalagi kan corona kayak gini kan nggak bisa keluar, jadi kayak kurang inspirasi gitu. Terus gimana cari idenya biar tetap ngalir? Nah, itu mungkin dalam dunia penulisan ya, sih tak lihat ya. Mana tak lihat novel. Semoga covernya ada ya. Bentar. Nggak ada. Siapa namanya tadi? Intan. Intan. Ya Intan. Kamu sangat semangat sekali Intan. Aku ikan. Itu Pak, itu Pak. Nah ini. Gini aja. Nah, tak share ini ya, tak share screen ini ya, bentar ya. Bentar. Bentar Pak ya, bentar. Oke. Mana nih, share screen, Udah kelihatan ya? Oke. Kelihatan? Kan? Ya, Nah, kelihatan. kalau aku sebelum menulis, ini itu mau nggak mau aku harus mempunyai kerangka dulu kerangka tulisan namanya. Kerangka tulisan, terus di dalam kerangka tulisan itu siapa aja namanya, mungkin garis besarnya seperti apa, seorang remaja bla 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 bla. Terus di dalam garis besarnya ini itu sampean. Dalam garis besar ini ada siapa aja di dalamnya. Tokonya siapa? Bonjol, Firdan, bla 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 bla, Yuda, Gapo dan sebagainya. Nah, dari situ ketika kamu stuck ataupun ketika kamu ketika kamu bingung mau mengawali dari mana, buka lagi rumusnya tadi, buka lagi kerangkanya itu tadi.
Jadi kita nulis itu harus ada dasarnya. Kalau kamu biar nggak bingung dalam tengah jalan, bingung untuk lu ya apa iki endingnya dan sebagainya. Itu kamu sudah menentukan dari awal, Intan. Jadi kalau aku pribadi sih, itu kita itu membuat kerangkanya dulu. Ketika aku membuat kerangkanya dulu, siapa toko di balik tersebut, terus si toko ini perannya gimana, barulah kita membuat sebuah ceritanya. Jadi nanti kalau kita udah di tengah jalan aduh, ya apa gitu kelanjutannya, kita tinggal melihat ke belakang, kita tinggal melihat kerangkanya. Oh iya sih, lanjutannya si ini ketemu ini, si ini nanti endingnya ini, si ini itu bercerita tentang ini, si ini itu mempunyai konflik dengan ini. Ya, mungkin seperti itu sih, Tan. Kamu bikin kerangka, Tan. Kamu bikin kerangka enggak, Tan? Buat awal-awal. Sekarang? Enggak. Kamu ini ya ketawamu ya, Intan ya? Ih, jahat. Teman-teman lu kasihan ya? Netarek wenarek kelek rek, wadaw. Gitu, Tan. Nanti Kalau aku di-share. kerangka, Tan. Biar nggak nganu, Tan. Biar nggak, biar nggak bingung kita di tengah jalan. Jadi kita biar tahu konfliknya, biar tahu kelanjutannya itu dari mana ya, dari kerangka itu tadi sih. Oh ya, makasih Kak. Sama-sama. Agung. Udah, Agung. Kezia. Oh. Kenong, Angel Grace. Ayo. Udah. Oke, ya tentunya ya Intan tadi ya bertanya sudah menemukan jawabannya ya. Endingnya Tan, yang jelas endingnya yang membahagiakan kita berdua Tan ya. Oke, baik. Astagfirullah, istighfar. Istighfar. Ketawa Tan, tak story Tan. Malu. Nah, ketawa Tan. Ketawa ya semuanya. Keren. Yuk, oke, yang lain silakan. Juga mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya juga. Ketika Bapak Ibu Guru membuat sebuah video pembelajaran yang tentunya kreatif untuk anak-anak, gimana bisa juga. Bapak Ibu Guru jadi YouTuber kan keren juga ya, Kak ya. Oke, next. Ayo teman-teman, masih ada beberapa menit lagi. Tinggal sekitar 15 menit sepertinya ya. Oh, tinggal 15 menit. Yuk, silakan. Ada yang ingin bertanya dengan Kak Rizky? Yo. Sebutkan nama kelas dan nomor absen, lalu bertanya. Silakan. Ayo rek. Masa mek kita buat. Yuk, silakan. Ada yang ingin bertanya dengan Kak Rizky tentang konten dari YouTube atau konten tentang segala sesuatu dari beberapa platform yang kalian miliki? TikTok yo. Boleh. Kak mau tanya dong. Boleh, sebutkan nama kelas nomor absen. Guru juga ini. Saya Abileo dari 9C. Nah, ini udah banyak anak muda ini Kak Rizky, Abileo Pranoe. Silakan. Iya, ngomong-ngomong tentang algoritma ya Kak. Itu gini, nggak tahu ya. Ini aku dapat infonya cuma kayak info burung gitu sih. Jadi kalau kita buat video, seumpama fokus kita tuh kayak cover lagu gitu. Terus tiba-tiba kita ganti ke vlog atau ke video pembelajaran. Itu apakah algoritmanya itu ganti-ganti gitu atau gimana ya? Kalau menurutku pribadi sih Mas ya, algoritma itu tetap kayak gitu sih Mas, karena sistemnya dari webnya sendiri itu ya algoritma satu untuk semuanya sih Mas, dalam artian satu untuk semuanya. Jadi nggak dipukul punya kamu aja yang kena algoritma, lainnya nggak kena. Kalau aku pribadi sih, kalau sekarang ya mungkin ya, selama kamu konsisten untuk upload, itu nanti akan mengikuti algoritma, nggak melihat kamu cover video, algoritma nggak melihat kamu untuk bikin video pembelajaran, algoritma nggak melihat kamu untuk membuat video, mungkin search engine melihatnya.
Cuma kalau untuk algoritma sendiri kan berbagai macam video kan mempunyai karakter beda-beda. Ada yang vlog, ada yang daily vlog, ada yang gamers mungkin, terus ada yang emang sinematik dan sebagainya. Mereka kan punya pasar sendiri-sendiri dan jumlah video pun yang di-share itu beda-beda. Vlog itu sangat banyak sedangkan pembelajaran sangat minim. Mungkin dalam pembelajaran ini videomu cepat viralnya di dalam pembelajaran. Karena kenapa? Saingannya cuma sedikit, mungkin seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, kenapa kita kok upload terus? Ya mau nggak mau kita itu dalam membuat sebuah karya, selain kita memiliki kepuasan sendiri untuk berkarya, ya dapat bonus siapa sih yang nggak mau dapat penghasilan dari YouTube, siapa sih yang Ya nggak itu mau yang ditunggu soalnya. Itu sih Mas. Makanya kalau aku pribadi sih kalau bisa ya enggak apa-apa videomu itu campur-campur itu enggak apa-apa sih Mas, tapi playlistnya dibedakan. Satu channel mempunyai playlist berbagai macam banyak. Mungkin gitu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Rizky. Sama-sama. Terima kasih Pak Abileo, Mas Abileo. Punya akun YouTube-nya Leo Kerakedo ya. Oh, followersnya sudah jutaan. Wah, enggak. Berapa subscribernya tuh? Kayak sangat ngatusan, Mas. Oh, kurang 100. Iya, makan Kurang nih. 100. Jam tayangnya udah berapa? Oh, aku nggak lihat yang itu. Ya apa ya, lihat. Ya. Studio ya? Belum monetize tapi ya. Belum. Ya, habis ini ya, semoga langsung dapat Amin. surat cinta ya. Mana surat Amin. Surat cinta Itu salah satu guru SMPK Santa Maria 1 Malang, juga YouTubers di bidang apa itu? Cover lagu bahasa Thailand ya. Weh. Sawadikap. Sawadikap. Beda Pak itu Pak. Oh ya salah ya. Ya benar-benar juga. Tetapi juga gitu. Oke, anak-anak, mungkin saya kasih kesempatan anak-anak dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya kasih kesempatan mereka dulu. Silakan. Kalau enggak nanti Pak Galo ini sudah siapkan ribuan pertanyaan nih loh, saat ini kayak gini. Ini mau tanya SIM atau gimana nih Pak? Itu ada pribadi kayaknya. Iya benar serius. Yuk silakan anak-anak, saya kasih kesempatan dulu untuk kalian. Apa ini teman-teman belum sarapan semua ini? Iya, soalnya gini Mas Rizky, saya itu juga mulai mungkin sekitar mulai anak-anak daring ini, saya mulai YouTube saya itu coba saya hidupkan lagi. Artinya saya punya akun dulu yang enggak saya apa-apain ya, artinya geledak, tetapi waktu daring ini saya coba lagi, saya ngisi cover lagu yang nonton cuma 100, kasihan sekali. Saya isi video pembelajaran yang nonton ada 1000 sih, tapi murid-murid ya, pasti murid-murid itu yang nonton 1000, bukan membanggakan, belum membanggakan ya. Lalu saya bikin konten yang terbaru itu saya bikin konten kuliner. Nah, di sana ternyata komentar positifnya cukup banyak. Terus yang like juga cukup banyak. Artinya loh, apakah saya menemukan diri saya itu ada di bidang kuliner ya? Kadang-kadang seperti itu. Karena semua hal itu saya coba. Aku setuju Pak. Gimana itu? Dengan background Bapak yang guru olahraga bisa mengkolaborasikan antara istilahnya apa ya, makanan sehat ataupun kardio dan sebagainya dengan kondisi Bapak yang dalam artian guru olahraga, gimana caranya kita bisa mendapatkan energi dari sayur ini, gimana caranya kita bisa mendapatkan energi dari sayur ini, ataupun ketika kita habis makan kare, di sana itu ada yang namanya santan dan sebagainya, gimana kita caranya untuk membakar lemak dan sebagainya. Itu cocok loh Pak, apalagi background Bapak guru olahraga. Istilahnya itu mengetahui kesehatan dan sebagainya. Nah itu, jadi kadang-kadang bagaimana kalau ini sebuah pertanyaan Kak ya, pertanyaan mungkin dari saya juga mewakili anak-anak, apa saja sih Kak yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengupload di YouTube, mengupload di sosial media sehingga itu bisa menjadi hal bagus, positif tanpa di branded. Artinya saya pernah ngirim sesuatu itu Kak, tiba-tiba kok semuanya jadi warna merah. Waduh, saya gitu ya. Saya bikin waktu itu saya bikin video pendek karena Tile itu
Tilik itu bagus ya, film Tilik itu bagus. Aku nyoba bikin seperti itu untuk kampung saya sendiri. Saya bikin seperti itu dengan cara yang berbeda, tapi wah jadi merah. Opo, oh ini. Nah, jadi kayak gitu Kak. Apa saja tips-tips dari Kakak untuk pemula-pemula seperti mungkin saya dan juga anak-anak kita yang ada di rumah? Mungkin jadi merah itu kena copyright mungkin Pak ya. Mungkin lagunya dari lagu orang lain. Oh, atau gimana mungkin seperti itu sih Pak. Kalau di YouTube sendiri sangat sensitif Pak soal background dan backgroundnya itu. Gimana caranya kita harus membuat sendiri apapun itu. Gimana caranya kita bisa membuat sendiri ataupun kalau kita belum bisa membuat sebuah background musik ataupun kita ingin membuat sebuah lagu ya kita cari yang free aja lah. Free copyright dan sebagainya itu sangat banyak banget. YouTube pun sudah menyediakan. Jadi kalau aku pribadi sih kalau seperti itu nggak usah dimonetes Pak, biar nggak ketahuan. Dalam artian nggak ketahuan itu biar nggak kedetek lagunya, biar nggak kedetek itu apa namanya kita membuat background apa. Jadi kalau bisa itu apa ya, pakai free background lah. Pak, ini kok lucu anak-anak ini di chat ini Pak. Kenapa? Di chat ini aku baca chat kok lucu-lucu giveaway HP. Wah itu minta giveaway itu berarti ya. Waduh, nah ini anak-anak itu. Ini ya. Selalu ini gitu kadang-kadang. Ini Kadang-kadang saya ikan gitu, saya keluar gitu. Saya ikan, gitu. Makanya saya siapkan ikan di sini. Nong cenong ini ya. Ini ada lagi, terus ada lagi mana? Itu semua tadi penghasilan dari sosial media, cenong. Giveaway lilin. Ya, siapa yang mau? Jadinya riak dan sombong gini ya saya ya, Sobirwaldim. Iya, anak-anak ya seperti ini selalu. Oke, yuk, ayo ada pertanyaan mungkin Ray, pertanyaan tinggal 5 menit. Ya, waktu kita tinggal 5 menit. Ya, 9.45 kurang 5 menit. Silakan mungkin pertanyaan terakhir dari anak-anak untuk Kak Rizky. Yuk, silakan. Giveaway HP Kak. Giveaway HP. Nih. Giveaway masker mau? Kalau kalian nggak mau tanya nanti ya tak share nomor teleponku yang satunya ya. Itu kalian bisa menghubungi via WhatsApp, nanti via kontak person yang di WhatsApp itu. Kalau kalian mau ini nggak apa-apa lah, sekedar untuk kalian mau basa-basi atau ngapain, monggo nggak apa-apa. Oke. Tidak menutup kemungkinan Kak ya, nanti salah satu di antara anak-anak kita bisa kolaborasi dengan Kakak nanti. Amin. Ditunggu Amin. ke sekolah. Kapan Pak bisa sekolah lagi Pak? Kapan bisa sekolah lagi? Nah. Nanti aku tak ke sana. Oh siap, pasti. Nanti kami tunggu ya kehadirannya. Ketemu langsung dengan Kak Rizky secara langsung pasti juga membakar semangat dari anak-anak. Kak fallback, wah itu loh Kak minta fallback Kak. Oke, itu ya. Silakan nanti kalian bisa menghubungi nomor dari Kak Rizky tersebut ya. Akun Instagram, YouTube semuanya di follow. Pak Galuh juga di follow, Rek. Kasihan followernya cuma 200 ya. Baik. Di YouTube cuma 200. Itu also Pak, enak. Subscribernya 200, ini tetangga saya semua itu pasti ya. Oke. Good job. Oke, yuk. Terakhir mungkin ya nggak ada yang bertanya ini Pak Galuh ya. Kalau gitu ya. Oke. Tips-tips apa itu ya? Pesan-pesan untuk anak-anak, untuk adik-adik sebagai YouTuber pemula, sebagai vlogger pemula, sebagai konten kreator pemula, menurut Kakak apa? Jadi tips-tips untuk adik-adik terakhir Kak itu. Tips-tips untuk aku pribadi sih Mas ya. Kalau bisa itu kita itu berkarya dengan konsisten karena konsisten itu sangat diperlukan. Mungkin sedikit informasi tentang saya dalam artian kita bisa melihat pepatah zaman dulu. Pepatah zaman dulu itu kita bisa melihat gajah mati meninggalkan gading. Ya kan? Terus manusia mati meninggalkan nama. Ya kan? Kalau bisa itu manusia mati meninggalkan karya.
walaupun kita sudah tiada, karya kita bisa tetap dinikmati oleh siapapun dan kapanpun. Maka dari itu, marilah kita berkarya walaupun itu cuma sekali saja. Kalau bisa kamu sudah bangga mempunyainya. Jangan sampai cepat puas, tetap berkonsisten, tetap semangat. Istilahnya kumang seperti yang saya tadi bilang, ojo wedi gak usah izin dan berbanggalah. Berkarya dengan bahagia. Oh. Tepuk tangan. Kok gini Kak piye gue? Nong cenong. Ya, oke, siap. Oke, last word berkarya dengan bahagia. Oke, keren. Ya. Pak Ane. Itu Jessica. Kezia, Angel Grace. Salam kenal teman-teman ya. Asku Tan. Tan ya. Salam hangat. Kevin. Salam kenal teman-teman ya. Kalau ketemu di jalan jangan lupa kita saling sapa ya. Pasti. Atau mampir-mampir lah kau telah sana. Iya, silakan mampir-mampir Kak nanti ketika masuk sekolah ke Jalan Putaran di 1A di daerah dekatnya apa itu namanya ya? Jalan Halmahera ya, dekatnya Pasar Comboran ya. Jadi di situ itu adalah tempat sekolah kami ya. Nanti bisa mampir, bisa saling ketemu dengan kita semua, berbagi cerita tentunya secara langsung pasti sangat membahagiakan untuk kami. Ya. Terima kasih untuk Kak Rizky yang sudah menemani kita dalam acara kali ini. Terima kasih sekali. Saya selaku MC sih apa ya? Ya selalu selaku teman jadi temannya Kak Rizky. Waduh, saya ini masih muda loh, Rek. Ini Pak Galo ini sih nom iki, podo iki. Ya. Jadi ya. Saya selaku temannya Kak Rizky mungkin ketika ada salah-salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga untuk Bapak Ibu Guru Wali Kelas, kepada Pak Abi, Bu Kesya, Pak Budi, Pak Riz, Pak Sartono, dan juga seluruh Pak Dono juga, seluruh Bapak Ibu Guru yang hadir dalam hari ini. Dan juga kepada teman-temanku yang selalu minta giveaway terus itu, ya ampun minta giveaway terus. Jangan ngacur. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kalian luar biasa. Dan pesan Pak Galuh. Wah, tadi sudah pesan Kak Rizky, sekarang pesan Pak Galuh. Ketika berkarya jangan lupa untuk di-share, terutama ke Pak Galuh juga karena Pak Galuh salah satu orang yang selalu merindukan karya-karya kalian. Ya, jadi share. Saya Intan tadi saya baru tahu kalau dia suka nulis webtoon ya, apa itu namanya ya. Kirim ke Pak Galuh Intan, saya akan coba baca ya. Jadi saya selalu senang kalau lihat anak-anak. Malu, Pak. Oh jangan, nanti tak kasih endingnya ya, yang untuk kita ya. Oke, saya senang sekali untuk teman-teman yang sudah berkarya, sangat menginspirasi, semoga nanti bisa jadi lebih baik. Oke, Kak Rizky, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Kembali kita tutup dengan doa. Saya minta bantuan Bapak Resdianto untuk memimpin doa penutup. Terima kasih Pak Galuh. Mas Rizky, terima kasih atas segala ilmunya pada pagi hari ini bersama dengan para Bapak Ibu Guru dan anak-anak kami. Semoga apa yang menjadi inspirasi kita, materi ilmu yang diberikan Mas Rizky pada hari ini bisa memberikan inspirasi untuk hidup kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri, malah kita tutup dengan doa. Tetap kami akan memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, segala perjumpaan kami hari ini bersama dengan teman-teman kami, anak didik kami, para Bapak Ibu Guru dan Mas Rizky yang pada siang hari ini boleh bergabung dengan kami. Terima kasih atas perjumpaan kami pada siang hari ini bersama dengan Mas Rizky. Apa yang sudah beliau berikan kepada kami buatlah menjadi inspirasi, menjadikan bekal untuk kehidupan kami, lebih kami percaya diri dan mandiri untuk mengisi kehidupan kami masing-masing lewat pengalaman hidup diri dari Mas Rizky. Kami juga berdoa untuk Mas Rizky di dalam hidupnya senantiasa untuk berkembang.
berkati, Engkau lindungi. Semoga karya-karyanya tetap semangat dan menjadi semangat dalam hidup di masyarakat, sehingga membuahkan hal-hal yang baik dan memberikan inspirasi juga pada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Malang dan pada umumnya di negara kita Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala perjumpaan kami hari ini, biarlah perjumpaan ini kita berakhir sampai di sini, tetapi perjumpaan ini adalah awal dari sebuah persaudaraan untuk kami membangun persaudaraan yang lebih baik, lebih jauh, lebih panjang untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, semua ini kami aturkan hanya kepadamu melalui Tuhan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Risdianto yang sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih Kak Rizky. Kamera. Sama-sama, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Salam kenal buat teman-teman semuanya yang nggak bisa disebutkan ini tadi itu ya, banyak banget tadi ya yang join ya. Terima kasih banyak. Tetap berkarya, jangan putus asa. Terima kasih, terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ngisi presensi untuk anak-anak ya. Jangan lupa untuk anak-anak ngisi presensi. Oke, thank you. Oke, Makasih, Pak. Kak. Makasih. Oh, ada sesi foto. Oh, sebentar ini. Makasih, ya, Kak. ada yang minta sesi foto. Baik, ada yang minta sesi foto. Baik, semuanya persiapan. Yang ngefoto siapa ini, Dek? Pak Galuh aja yang ngefoto, coba. Bisa nggak ya? Ya, kali bisa, Pak. Oke, baik. Seret. Wes, yuk kameranya on semuanya. Kamera on semua. On. Sebentar, Pak Galuh akan siapkan fotonya. Oke, persiapan ya. Tahan. Oke, sip. Wah, kamera nih ini. Oh, kalau di Atmojo ada punya di sini. Baik. Yuk, kita akan foto bersama. Siap ya? 1, 2, 3, senyum. Senyum. Tahan. Oke. Ya, sesi kedua. Foto lagi, persiapan. Oke, tahan dulu. Mana ya persiapan ya? 1, 2, 3, senyum. Oke, good job. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku. 2 foto sudah Pak Galuh ambil untuk kegiatan hari ini. Pak Galuh mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua, juga Bapak Ibu guru. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Makasih Kak, mantap jiwa.